belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada siswa kelas, silakan dipimpin doanya. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Udah, sekarang coba Ananda perhatikan tempat duduk Ananda semuanya. Dirapikan mejanya, terus dipersiapkan alat-alat yang akan kita gunakan untuk belajar kita hari ini, buku dan sebagainya. Taruh di atas meja Ananda masing-masing. Nah, sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Silakan Ananda semuanya berdiri dan dipimpin oleh Ananda Kristi. Silakan Ananda Kristi pimpin nyanyinya ke depan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sudah, semuanya silakan duduk kembali. Ya, seperti yang sudah sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi sekarang Ibu akan menindaklanjuti apakah materi yang sudah kita pelajari masih Ananda ingat. Ya, jadi kalau dikaitkan materi kita sekarang dengan materi yang sudah kita pelajari, itu ada hubungannya. Yang pertama, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, negara kita yaitu memiliki kedaulatan apa? Ya, silakan Ananda. Kedaulatan rakyat. Ya, bagus sekali. Bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, negara kita yaitu memiliki kedaulatan rakyat. Dan terus di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, alinea keberapa yang menyatakan bahwa negara kita memiliki kedaulatan rakyat? Siapa bisa jawab? Ya, silakan. Nisa. Terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Ya, bagus sekali. Itu terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Nah, berarti Ananda sudah paham dengan materi yang akan kita pelajari hari ini atau yang sebelumnya sudah kita pelajari. Sekarang bertanya lagi, satu pertanyaan lagi. Ada berapa pokok-pokok pikiran yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar? Ya, silakan Ananda Wahyu. Ya, silakan Kaifah. Nah, silakan siapa lagi? Ada 4 pokok pikiran. Ada 4 ya, silakan Anissa. 1 pokok pikiran kesatuan, 2 keadilan sosial, 3 kerakyatan, 4 ketuhanan yang maha esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, bagus sekali. Kita kasih tepuk tangan kepada Anissa. Ini ada 4 pokok pikiran yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya, jadi berarti Ananda sudah paham tentang materi kita yang sudah kita pelajari minggu yang sebelumnya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi kita, yaitu kita akan membahas tentang hakikat dan teori-teori kedaulatan.
Nah, kita lihat yang pertama, kompetensi dasar. Yang pertama, memahami tentang hakikat kedaulatan. Yang kedua, memahami sifat-sifat kedaulatan. Yang ketiga, memahami teori-teori kedaulatan. Yang keempat, menganalisis teori-teori kedaulatan. Itulah kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Jadi, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Apa yang harus kita pelajari? Yang pertama, siswa mampu menjelaskan hakikat kedaulatan. Yang kedua, siswa mampu memahami bentuk-bentuk kedaulatan. Yang ketiga, siswa mampu memahami teori-teori kedaulatan. Yang keempat, siswa mampu menganalisis teori-teori kedaulatan. Nah, terus selanjutnya materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian kedaulatan asal dari bahasa Arab, yaitu daulah atau daulat, yang artinya kekuasaan tertinggi. Itu asal kata dari kedaulatan. Ya, paham Anda? Paham. Ya. Nah, jadi pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Lanjut. Sifat-sifat kedaulatan. Menurut seorang ahli yang bernama John Gurdjieff, dia membagi sifat-sifat kedaulatan ini menjadi 4. Yang pertama, asli. Yang kedua, permanen. Yang ketiga, bulat. Yang keempat, tidak terbatas. Jadi ada berapa sifat-sifat kedaulatan? Ada 4. Lanjut. Nah, kita lihat masing-masing sifat tadi, apa pengertiannya masing-masing. Kita lihat yang pertama, asli. Apa yang dikatakan asli? Nah, jadi kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Itu dikatakan asli. Nah, terus yang kedua, permanen. Yaitu kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara itu masih berdiri, walaupun pemerintahannya sudah berganti. Artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Nah, jadi itu arti dari masing-masing sifat-sifat kedaulatan. Paham Anda? Paham. Ya. Bentuk kedaulatan. Bentuk kedaulatan dibagi menjadi 2. Yang pertama, kedaulatan ke dalam. Terus yang kedua, kedaulatan keluar. Nah, kedaulatan keluar, kekuasaan yang tertinggi untuk mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain agar menguntungkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi berhubungan dengan kerjasama dengan negara-negara lain. Nah, jadi kedaulatan ke dalam itu kekuasaan negara untuk mengurus negaranya sendiri. Seperti organisasi negaranya, sumber daya alam negaranya, baik laut, darat, dan sebagainya. Itu dikatakan kekuasaan ke dalam. Berarti yang di kedaulatan hukum, dan yang terakhir teori kedaulatan rakyat. Jadi ada 5 macam-macam teori-teori kedaulatan. Lanjut, kita lihat satu persatu yang dikatakan teori kedaulatan Tuhan. Yang dikatakan teori kedaulatan Tuhan, yaitu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dikuasai oleh Tuhan atau berada di tangan Tuhan. Jadi kekuasaan di dalam suatu negara itu berada di tangan Tuhan. Nah, itu sering ada di negara-negara kerajaan. Jadi raja. Terus
teori kedaulatan hukum. Kekuasaan tertinggi berada di tangan hukum. Terakhir, teori kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Ya? Paham Ananda semuanya? Tentang teori-teori kedaulatan? Jadi ada 5 teori kedaulatan. Teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan hukum, teori kedaulatan negara, dan teori kedaulatan rakyat. Dan paham sampai di sini? Ini materi yang akan kita pelajari. Yang hari ini kita pelajari. Jadi mulai dari pengertian kedaulatan, sifat-sifat kedaulatan, bentuk kedaulatan, dan teori-teori kedaulatan. Dan selanjutnya, Ibu akan membagi kamu ke dalam 3 kelompok. Kelompok 1, Nesa, Verita, Sukma, Galang, Gabriela. Itu kelompok 1. Duduknya di sebelah sini nanti. Kelompok 2, Wahyu, Kaifa, Florencia, Anissa, Kristi. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3, Dera, Putri, Moza, Erni, dan Noval. Itu kelompok 3. Silakan Ananda duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nah, setelah Ananda amati, terus apa yang bisa Ananda baca dari gambar tersebut atau gambar ini? Ananda buat seperti bentuk pertanyaan. Misalnya, apa pertanyaan yang bisa Anda munculkan dari gambar tersebut? Anda buat di kelompok masing-masing. Dan silakan Ananda amati dulu gambarnya. Setelah diamati, terus Ananda buat pertanyaan yang berhubungan dengan gambar. Gambar ini tetap dikaitkan dengan materi kita hari ini, atau berhubungan dengan materi kita hari ini, tidak terlepas dari materi kita hari ini. Dan silakan Ananda buat pertanyaannya. Dan ini Ibu akan membagikan LKPD. LKPD ini itu petunjuk umum atau langkah-langkah kerja yang ada di LKPD yang akan dibagikan sekarang. Ini ada jawaban dari udah lengkap. Satu. Sudah. Jawabannya di belakang ya. Dan silakan Anda lihat petunjuk kerja pada LKPD Anda masing-masing, langkah-langkah yang harus Anda kerjakan. Ibu kasih waktu 5 sampai 10 menit untuk mendiskusikan dengan kelompoknya masing-masing.
biarin aja sampai nanti ya. Nggak bisa aja. Ibu. Foto dari lah kamera jauh dulu. Dia pakai tangan, nah, pakai sih dong. Dua orang berani. Jawab pertanyaan satu. Kalau gitu nggak mau. Enggak. Sudah? Sudah? Sudah semuanya? Belum, Bu.
Ya, silakan lihat, boleh melalui internet mencari jawabannya, buku paket. Misalnya kamu kerjasama dalam kelompoknya. Sudah? Waktunya sudah selesai. Sekarang siapa yang akan membacakan perwakilannya ke depan atau mempresentasikan hasil diskusinya? Persilakan yang karena kamu ada 5 orang, jadi yang ke depan cuma 3 orang aja yang membacakan hasil diskusinya. Ya, mulai dari kelompok 1. Ya, silakan. Siapa yang akan membacakan dari kelompok 1? Kelompok 1? Ya, silakan. Kita Anda meminta dengan siapa semuanya? Ya. Yang lain mendengarkan, mengamati apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Nanti kamu akan memberikan pertanyaan atau memberikan tanggapan kepada kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Untuk Nesa, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Gambar di atas merupakan kegiatan demokrasi yang dilakukan mahasiswa untuk menentang kebijakan pemerintah. Demokrasi adalah salah satu contoh merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagai kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak dan rakyat. Adakah yang ingin bertanya? Apa yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Ada lagi? Kira-kira yang mau ditanyakan? Tidak. Sekian dari kelompok 1. Masih ada yang mau bertanya? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri kasih terus kepada kelompok. Ya. Tadi apa yang sudah dijawab oleh kelompok 1 itu gambar tentang demonstrasi. Betul. Ya, apa yang sudah dijawab oleh kelompok 1 bahwa negara kita adalah negara kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Jadi demonstrasi ini merupakan unjuk dari rakyat atau rakyat menyatakan ketidaksetujunya dari keputusan. Maka dia berhak untuk melakukan demonstrasi. Lanjut kelompok 2. Selamat siang semua. Kami akan menyampaikan isi dari hasil diskusi kami. Kepada kami persilakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Gambar di bawah ini merupakan pelaksanaan pemilu. Pemilu merupakan salah satu contoh dari pori kedaulatan
kedaulatan rakyat, yang mana rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Jika ada yang ingin bertanya, Ya? apa yang dimaksud dengan pemilu? Pemilu artinya pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang disebut dengan demokrasi, dilaksanakan berdasarkan asas Huber dan Jurgen. Udah, bagaimana? Sudah. Masih ada lagi yang mau bertanya kepada kelompok 2? Dipersilakan. Atau ada yang menanggapinya atas hasil diskusi yang sudah dibacakan oleh kelompok 2 tadi? Gak ada? Kalau nggak ada, silakan ditutup kelompok 2. Sekian hasil diskusi dari kami. Selamat siang. Udah? Kita kasih plus untuk kelompok 2. Udah? Lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Pada daerah Baiklah, saya akan membaca kelompok 3 hasil diskusi kami. Gambar di atas merupakan pendistribusian BBM untuk seluruh daerah di Indonesia. Pemerintah memberikan layanan satu harga di seluruh Indonesia, yang mana dari gambar di atas merupakan contoh dari kedaulatan negara. Kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan negara adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan tumbuh bersama dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabdikan kepada kepentingan negara. sekian dari kami. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Kalau ada tanggapan dan pendapatnya dari hasil diskusi kelompok 3, silakan. Kelompok lain yang menanggapinya. Ya, silakan. Ananda Kaifa. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan negara? Baiklah, saya akan menjawab. Yang dimaksud kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi terletak di tangan negara. Nah, bagaimana Ananda Kaifa? Betul jawabannya? Nah, masih ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada lagi yang mau bertanya? Nah, kalau nggak ada, silakan ditutup kelompok 3. Baiklah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kasih tepuk tangan. Nah, jadi tadi sudah disampaikan hasil diskusi kelompok, masing-masing kelompok sudah menampilkan hasil diskusinya ke depan. Jadi dari gambar yang sudah 3 yang kutayangkan tadi itu sudah diskusikan. Jadi kutambahkan bahwa yang kelompok 2 itu tentang gambar pemilihan umum. Jadi negara kita adalah negara kedaulatan rakyat, atau disebut juga dengan demokrasi. Yaitu artinya dari rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, terus kelompok 3 tadi itu tentang gambar BBM, harga BBM. Nah, itu betul sudah dijawab oleh kelompok 3. Itu merupakan kedaulatan negara yang melakukan kebijakannya. Kekuasaan berada di tangan negara. Ya? Dan berarti diskusi kita sudah selesai. Sebelum di situ di LKPD Anda masing-masing, sekarang duduk kembali ke tempatnya masing-masing.
menyimpulkan materi kita hari ini. Ya, silakan Ananda. Simpulannya, 1. Hakikat kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. 2. Ada 4 sifat pokok kedaulatan yang asli. Yang asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. 3. Teori kedaulatan ada 5, yaitu teori kedaulatan Tuhan, raja, negara, hukum, dan rakyat. Ya, bagus sekali. Kasih. Jadi, kesimpulan dari materi kita hari ini, yang pertama, pengertian kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan negara. Kekuasaan tertinggi itu dikatakan kedaulatan atau berada di tangan negara. Terus sifat-sifat kedaulatan ada 4: asli, permanen, bulat atau tunggal, dan tidak terbatas. Yang keempat, terus yang ketiga, bentuk-bentuk kedaulatan ada 2, ada kedaulatan ke dalam dan ada kedaulatan keluar. Terus teori-teori kedaulatan ada 5. Teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Itulah kesimpulan materi kita pada hari ini. Dan sebelum kita tutup materi kita hari ini, silakan Ananda mengerjakan tugas evaluasi yang sudah ada di LKPD Ananda masing-masing. Bu kasih waktu 5 menit. Ada soal pilihan ganda di situ, ada 10 soal. Udah selesai? Ya, sebelum ibu tutup, nanti dikumpulkan ya. Sebelum ibu tutup, ibu akan mengingatkan kembali kepada Ananda semua, tetap jaga protokol kesehatan, selalu pakai masker, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Karena kita masih, negara kita masih COVID-19. Dan sebelum ibu tutup, marilah kita mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.